karena memang dulu saat mahasiswa S1 kesenangan saya membaca buku-buku yang seperti ini, termasuk Muqaddimahnya Al-Kindi dan segala macam, sehingga semoga nanti sharing dari saya pribadi ini bisa membantu dan mengawali, disambung nanti dari perspektif hukum. Nah, kalau saya mungkin nanti dari perspektif pemerintahan dan ilmu politiknya. Nah, saya tidak akan mencoba untuk membahas secara detail tentang pribadi Al-Farabi, tapi yang jelas Al-Farabi lahir dan besar di abad pertengahan, di mana memang pemikir-pemikir Islam saat itu bermunculan. Setelah Al-Kindi, Al-Farabi, terus sampai Al-Ghazali, Ibn Rushd dan seterusnya. Nah, saya mencoba untuk melihat bahwa dan membayangkan ketika membaca buku Mas Asy'ari Muchtar ini, The Ideal State, mayoritas aplikasinya memang Indonesia. Artinya bahwa negara yang ideal, atau bukunya Yudi Latif, negara paripurna ya, atau kalau di bahasanya Al-Farabi kan Al-Madinah Al-Fadilah, atau kalau siapa itu Cak Nurholis Majid, Cak Nur itu mencoba untuk mengkomparasikan dengan masyarakat madani. Atau kalau nggak tahu apakah ini kemudian sama, yang dicita-citakan kalau Muhammadiyah itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kalau NU itu Islam Nusantara dengan perspektifnya yang beragam gitu ya. Nah, jadi Al-Farabi ini kan terpengaruh oleh dua orang filsuf yang cukup ternama ya di eranya, trio macannya filsuf yang pasti teman-teman kenal kan, dari mulai Socrates, Plato sampai Aristoteles. Nah, saya melihat bahwa negara ideal ini Al-Farabi terpengaruh oleh Plato dengan konsep negara. Hanya memang saya memahami bahwa the ideal state-nya Al-Farabi ini konteksnya adalah negara yang kecil, bukan konsep negara yang luas seperti Indonesia, atau kalau dalam bahasa pemerintahan sekarang itu disebut dengan smart city. Nah, gitu kira-kira, kota yang cerdas. Smart city ya tentu diawali dengan beragam ya, dengan perspektif yang sangat beragam. Jadi Al-Madinah Al-Fadilah, kalau bahasa orang ICT dalam konteks pemerintahan bisa dimaknai smart city, kota yang cerdas. Apakah seandainya Surabaya itu contoh smart city, ataukah kota yang lain kayak Bandung? Nah, itu penuh perdebatan. Nah, kira-kira secara sederhana Al-Farabi mencoba untuk menjelaskan Al-Madinah Al-Fadilah atau the ideal state itu adalah bagaimana sebuah kota, sebuah negara yang kecil, yang tentunya dia mencoba untuk menjelaskan beberapa indikatornya ya. Kalau saya melihat kunci di sini yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Coba dijelaskan oleh penulisnya di sini. Artinya bahwa terpengaruh oleh Plato, bahwa seorang pemimpin dalam sebuah negara yang ideal, kalau Plato itu kan filosof, atau kalau dalam bahasa tubuh itu bahwa seorang pemimpin itu kolbun, hati. Karena kalau seandainya kolbunnya ini tidak ada, maka sebuah negara akan mengalami fase kelimpangan. Bahkan ada sebuah pepatah, lebih baik ada pemimpin yang zolim daripada sebuah negara tanpa ada pemimpin. Nah, itu bahwa pemimpin di sini menjadi penentu, menjadi
kunci penting dalam pemikiran Al-Farabi yang terpengaruh oleh Plato. Hanya bahwa apa perbedaan antara Al-Farabi dan Plato? Kalau Plato mencoba untuk syarat seorang pemimpin itu harus sehat jasmani. Madhabnya KPU 2004 itu memang Platonian kan gitu, ketika Gus Dur ditolak pada saat itu kan. Syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu harus sehat jasmani, sehat akalnya. Nah, KPU itu ya Platonian kan gitu, gampangannya 2004 Bu ya. Nanti perspektif hukum bisa mencoba melihat. Kemudian hanya saja Al-Farabi mencoba kalau seandainya Plato itu lebih pada jasmani, cerdas. Nah, Al-Farabi mencoba untuk memahami bahwa seorang pemimpin itu punya kecerdasan spiritual karena konteksnya adalah Islam. Kecerdasan spiritual atau disebutnya dengan akal ke-10. Saya kurang paham juga ini. Maksudnya akal ke-10 apa? Kemudian kalau di Indonesia ada istilah akal sehat gitu kan. Nah, ini apa hubungannya? Hanya bahwa Al-Farabi mencoba untuk mengidentifikasi sebuah negara itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikategorikan dalam tubuh itu seperti kolbun, hatinya. Kalau kolbunnya tidak bersih ya, atau kata falsafah Yunani itu yang sering dikutip Bapak Reformasi, ikan itu busuk dari kepala, kan gitu. Kalau kepalanya sudah busuk, maka tubuh yang lainnya juga akan membusuk. Sehingga di sini bahwa pemimpin sebagai kolb, sebagai penentu itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat sebagai bagian dari anggota tubuh yang lain dalam perspektif Al-Farabi. Sehingga relasinya adalah relasi tubuh di mana antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sehingga kalau dalam Quran itu seperti bunyanun marsusun ya, yang tersusun rapi, yang kalau sakit satu badan dengan badan yang lainnya itu akan kerasa. Kalau seandainya kita yang sakit itu kaki, maka seluruh tubuh yang akan merasa sakit. Nggak mungkin yang sakit hanya di tubuh saja. Nah, tetapi bahwa penyakit yang paling krusial dari semua penyakit itu adalah penyakit kolb, penyakit mental. Sehingga kalau seandainya mentalnya fisik sehat tapi mentalnya sakit, maka sebuah negara itu diibaratkan oleh Al-Farabi seperti tubuh. Nah, sehingga relasi di antara anggota tubuh itu sifatnya adalah musyawarah. Nah, saya ketika membaca buku ini dan juga beberapa buku yang menulis tentang Al-Farabi memang mudah sekali, karena memang Indonesia ini saya melihatnya Farabian gitu kan. Karena nanti di situ salah satu indikator yang lain dari negara ideal adalah distribution of power, yang kemudian dalam teori ilmu politik diadopsi trias politika gitu ya, pembagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu yang kemudian saya melihat Indonesia ini salah satu model yang mengikuti Al-Farabi, orang yang lahir orang keturunan Persia ya. Persia itu mungkin kalau mudahnya sekarang Iran, walaupun Persia tidak hanya Iran saja, Turki juga bisa, di bagian Turki bisa bagian dari Iran. Nah, itu beberapa hal yang menjadi catatan penting konsep the ideal state dalam perspektif Al-Farabi. Nah, kemudian di sini mencoba untuk, kalau menurut buku ini, gagasan Al-Madinah Al-Fadilah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, mengkutip teori-teori kekinian juga, aplikasinya seperti model good governance atau collaborative governance, atau yang dalam bahasa saya sebutkan tadi smart city. Artinya bahwa smart city itu antara negara, masyarakat, dan private agents ya, atau pihak swasta itu bekerja sama untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing dalam struktur tubuh, sehingga
tidak ada kooptasi pemerintah di satu sisi atau dominasi masyarakat, atau kalau negara liberal itu adalah private sector yang mengambil fungsi-fungsi yang lain, tidak ada intervensi negara, sehingga Al-Madinah Al-Fadilah itu adalah konsep yang dalam bahasanya Farabi ini ya bahagia dunia akhirat gitu. Tidak meninggal itu dalam keadaan tertekan karena digusur. Nah kan gitu kan kira-kira, bahwa Al-Madinah Al-Fadilah itu bukan rakyatnya itu mati karena tertekan, mati karena pemilu gitu Mas Edward ya. Itu bukan negara Al-Madinah Al-Fadilah kan gitu. Jadi negara yang ideal dalam perspektif Al-Farabi ini bahagia. Nah, saya mencoba dunia akhirat, bukan sudah detik-detik mau meninggal itu tertekan oleh para caleg yang suaranya bla bla bla, habis itu meninggalnya karena bagian dari penyelenggara pemilu kan gitu. Nah, bukan seperti itu yang dibayangkan atau dalam konsep the ideal state Al-Madinah Al-Fadilah. Sehingga di sini Al-Farabi mencoba untuk menekankan pentingnya konsep al-hurriyah, kebebasan, freedom of expression, kebebasan bersarikat, di mana memang bahwa kebebasan itu bukan, saya kurang tahu nanti kalau hukum, bahwa kebebasan itu tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi itu sesuatu hal yang sudah fitrah dari sifat manusia. Kalau hak itu kan bisa dilekatkan pada seseorang, tapi lebih dari sekedar hak, tetapi itu melekat fitrah dari manusia. Seperti kita, manusia itu fitrah untuk berkuasa. Susah kalau hanya bahwa kekuasaan itu kemudian dalam konsep di sini diatur dalam distribution of power. Nah, itu yang kemudian hanya saja bahwa konsep kebebasan yang dalam perspektifnya Farabi ini terkontrol, tidak kemudian kebebasan yang tanpa batas ya bagi beberapa negara, bahwa bagi Amerika dan Inggris pemodal itu mempunyai kebebasan yang luar biasa, taks akan semakin rendah bagi para pengusaha-pengusaha yang besar. Jadi kalau mau melihat contoh negara liberal, nanti Prof. Bambang ahlinya di sini, lihat saja bahwa negara di suatu negara itu yang kaya semakin kuat dan yang miskin semakin miskin. Nah, negara yang diinginkan bukan seperti itu, gitu kan, dalam konsepnya Al-Farabi. Nah, sehingga kebebasan ini menjadi modal bagi sebuah negara itu kemudian dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pemerintah, sehingga rakyat itu, ini tadi kuncinya sederhana sebenarnya, mempunyai kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya bahwa semasa hidup itu dia masyarakat, warga itu bahagia, kemudian ketika meninggal pun tidak dalam keadaan tertekan hutang gitu kan ya. Kalau itu kan sedih sekali ya, hidupnya sudah dikejar-kejar rentenir, udah mau meninggal itu juga masih gitu kan. Itu bukan konsep yang diinginkan Al-Farabi. Walaupun memang secara spesifik zamannya Al-Farabi tidak ada UNDP ya, jadi indikator A, begitu C dan seterusnya. Nah, tetapi disinilah bahwa negara yang ideal itu seperti filosofi tubuh, satu dengan yang lainnya ini bermusyawarah, bekerja sama, tidak ada yang saling mendominasi, bahwa distribution of power ke dalam trias politika dalam bahasa kekinian, saya kira mungkin dari trias politika mengutip dari Al-Farabi. Hanya mungkin saja ya teori-teori baratnya tidak mengklaim, mungkin gue ya sosiologi Auguste Comte, padahal Al-Kindi jauh lebih dahulu mukaddimahnya aja sebantal kita kalau mau tidur kan gitu kan. Gimana kalau itu baru, kalau paper itu introduction Prof. bisa ya, belum kemudian konten, belum conclusion. Nah, ini saya kira konsep yang luar biasa ya, kita sebagai
umat muslim apapun madhabnya dan segala macam mencoba untuk mempelajari teori-teori politik pemerintahan termasuk tata hukum dalam konsep Al-Farabi. Ini tawaran yang sangat menarik bagi kita yang hampir mungkin ya konsep Al-Farabi ini banyak diadopsi tanpa kesadaran. Saya kira itu mungkin nggak semua orang ngerti ini apa konsepnya, tapi ternyata sudah pernah ditulis cukup fenomenal oleh Al-Farabi ya dalam konsepnya Al-Madinah Al-Fadilah, bukan Fadhailul Amal, bukan itu, nggak lari ke sana. Nah, itu beberapa hal ya, catatan dari saya, nanti dilanjutkan dengan Prof. Nikmah secara lebih detail. Jadi saya menggarisbawahi ini buku yang sangat menarik, dan memang catatan catatan kritisnya hanya memang banyak konsep-konsep dari luar yang dimasukkan oleh penulis, sehingga keutuhan ataupun kemurnian dari buku ini kurang karena banyak kemudian mengkontekstualisasikan dalam konteks keindonesiaan. Saya kira itu dulu Pak pengantar dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ridho Alfandi. Di beberapa kata kuncinya adalah 10 smart city. Ini bukan kira-kira seperti Tiongkok gitu ya, negara multi ras seperti Amerika, multi etnis seperti Indonesia, itu bukan begitu ya. Smart city itu ya, smart city. Jadi bukan ya Rusia gitu ya, Brasil yang serba multi ras. Hanya Al-Farabi tadi tidak menanggapi pangan lokal ya, yang di depan kita ini ya, ada kacang, ada itu tadi ada jagung, ada singkong. Kita lanjutkan kepada pembahasan kedua. Kita persilakan kepada Profesor Dr. Nikmatul Huda. Beliau adalah guru besar hukum tata negara FKUI. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sodri wa yasri amri mudah datang misalnya. Buku ini sudah agak lama sebenarnya dikirim ke saya. Memang saya belum pernah mendalami secara spesifik Al-Farabi, tetapi memang dulu ketika kuliah S1 tahun 80-an tuh mesti bacaan wajib kayak gini gitu ya. Hampir semua kampus itu mesti bacaannya yang kayak gini, terutama HMI gitu ya, buku wajib. Sudah lama nggak membaca buku-buku seperti ini. Pertama dari segi buku, saya lihat dari judul itu menarik. Covernya ini sangat menjual. Tapi ketika nanti kalau di dalam, memang seperti yang disampaikan Mas Ridho tadi, ini semua tergantung bagaimana si penulis itu ingin menggunakan perspektif untuk membaca Al-Farabi. Kenapa kok harus bicara civil society, kenapa harus bicara good governance, kenapa harus bicara demokrasi, religius dan seterusnya, itu pilihan yang digunakan oleh si penulis gitu ya. Sebenarnya bisa mendekati dengan cara yang lain gitu. Kemudian Al-Farabi juga memilih teori organis, jadi melihat sosok negara itu seperti tubuh, itu juga pilihan gitu. Itu juga pilihan karena bisa yang lain-lain gitu. Kebetulan saya di S1 WI ngajar ilmu negara. Saya mengutip juga pandangan Al-Farabi untuk apa konsep dia tentang negara. Kebetulan saya ada masih sisa 2 nanti biar untuk perpusnya sini. Ilmu negara, teori-teori negara di situ memang kalau di sini hanya teorinya. Kalau buku ini sudah mengapresiasi dan sangat Indonesia. Bicaranya tuh konteksnya keindonesiaan. Saya nggak tahu apakah si penulis itu punya niatan untuk memotret Indonesia dalam kacamatanya Al-Farabi, atau ingin juga memberi jalan sebenarnya Farabi itu punya metode atau cara atau konsep yang bisa dicontoh oleh Indonesia. Jadi itu tergantung nanti karena nggak ikut nguji gitu ya, jadi nggak tahu ini maunya dia mau ngapain gitu. Kalau kemudian Farabi mengatakan bahwa negara yang ideal itu seperti tubuh yang saling bekerja sama, tidak mungkin satu itu dominan terhadap yang lain. Kemudian
dalam idealita dia ya pemimpin negara itu ya filsuf atau nabi, tapi kalau nggak ketemu yang seberat seperti itu ya bisa banyak orang, tetapi ini ada pengawasan. Juga perlu ada penyiapan pendidikan karakter untuk nantinya menjadi pemimpin. Jadi membolehkan kalau kekuasaan itu dikelola dengan banyak orang, tetapi harus sinergi banyak orang tadi. Dan tidak mengenal kandidasi di sana. Karena yang milih itu pakar, yang milih itu kelompok terdidik atau ulama lah, katakanlah begitu. Nah di kita itu kalau kita mendengarkan yang kemarin di hotel Novotel ya kayaknya kita mau balik lagi kan nanti itu melalui MPR gitu, melalui DPRD gitu ya. Jadi tidak lagi pilihan langsung. Nah buku ini sebenarnya juga saya kadang mencarinya sesungguhnya Al-Farabi itu konsep utuhnya seperti apa nggak ketemu. Ini kan parsial ya. Dia memasukkan semua ahli di situ yang menurut dia akan mendukung ini menjadi sebuah disertasi gitu. Jadi ada beberapa yang misalnya kenapa kok harus didekatkan atau ada kemiripan dengan Habermas misalnya. Ya karena Farabi juga seperti itu, bahwa masyarakat itu bisa saling berdiskusi, berkomunikasi, tidak saling menegasikan, kemudian ketemu titik temu untuk bergerak bersama-sama dan seterusnya. Jadi benar-benar deliberatif gitu. Itu yang dipilih. Kemudian bedanya hanya demokrasinya religius gitu, karena ada dimensi akhlak atau moral itu menjadi penjaganya. Tadi sudah dibahas kolbu ya, di situ yang menjadi penentunya. Nah, di sisi yang lain juga masyarakatnya harus disiapkan, artinya ada pendidikan yang mengarah ke sana untuk menyiapkan menjadi negara yang ideal. Tetapi kalau ditanya yang lebih jauh, memang ada negara ideal itu gitu. Kan itu sesuai dengan konteks zamannya, juga lokalnya, juga orang yang ada di dalamnya gitu. Idealita itu ya sangat abstrak gitu. Tetapi bahwa kita menuju, kalau Indonesia ya menujunya ke tujuan negara. Tujuan negara itu yang akan dituju, kalau bisa tercapai yaitu menjadi negara ideal dalam perspektif Indonesia. Karena kerangkanya kalau di hukum tata negara itu ya bagaimana caranya kita menuju sampai pada tujuan negara itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian dunia, kemudian keadilan sosial dan seterusnya. Itu kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan luar biasa gitu ya, para pendiri Republik ini itu kontemplatifnya gitu ya, betapa dia tidak menutup diri karena dia juga ikut dalam perdamaian dunia. Kemudian visi besarnya itu tidak hegemoni kekuasaan ekonomi gitu ya, tetapi keadilan sosial. Bagaimana ini harus diterjemahkan keadilan sosial gitu ya. Nah, kemudian ini juga melihat beberapa hal yang tidak terlalu panjang mengurai tentang konsep per konsep ya, karena dicampur dengan pendapat sekian banyak ahli itu menurut saya menjadi agak kabur gitu. Agak kabur dari si penulis ya, bukan Pak Al-Farbin yang kabur, tetapi si penulis ini mau menitik tekankan pada perspektif Al-Farabinya itu menurut saya tidak terlalu utuh gitu. Dia meminjam Nurkhalis, dia meminjam ahli-ahli yang lain, juga Aristoteles, Yunani, seolah-olah dia juga terpengaruh oleh Yunani dan seterusnya. Tetapi menarik gitu, karena kayaknya orang ini suka menulis. Bahasa bukunya itu bahasa gaul, artinya bahasa yang mudah, tidak terlalu capek kita membaca apa sih maksudnya gitu. Dan menariknya karena mungkin kalau yang saya nggak tahu ya, kalau di tempat saya itu di UI itu buku kayak gini tuh biasanya agak sulit anak-anak membaca gitu. Artinya jarang yang mau. Kalau dulu kan karena memang perintahnya HMI itu, pokoknya buku standar harus dibaca, malu kalau nggak dibaca gitu. Nah kalau yang sekarang kan kebutuhan, ya. Kalau anak-anak itu ya yang kekinian yang dibaca. Dulu tuh sampai kalau di tempat kami itu nama, kalau ada ospek ya, kalau di tempat saya namanya Pekan Ta'aruf, itu nama kafilahnya tuh ya nama-nama filosof gitu. Nah sekarang anak-anak nggak ngerti itu siapa gitu. Terus piala 2 tahunan saya kasih nama piala Muhammad Nasir, itu anak-anak juga nggak ngerti. Pun Nasir itu siapa katanya. Terus harus menceritakan lagi kan sejarahnya. Kenapa kok Nasir? Kenapa kok nggak Yamin? Gitu. Nah, saya ceritakan. Pertama HMI lahir di UI ya, terus ideologi lah gitu kan. Karena lo kan kami bukan HMI, enggak itu.
dia itu integralistik. Jadi beliau ini mendorong persatuan Indonesia. Jadi panjang, apalagi kalau suruh baca kayak gini gitu. Memang harusnya itu kembali supaya kekagumannya itu tidak semuanya serba barat, serba ini. Tokoh Islam itu ada kok, gitu. Banyak yang sudah mengupas persoalan-persoalan kenegaraan. Misalnya gini, kalau di Mawardi ya, orang yang ada tidak sempurna fisiknya apa boleh menjadi penguasa, misalnya gitu. Nah, kan ada perdebatan di situ. Apakah Islam punya konsep? Di sini juga dibahas. Apakah Islam itu menegaskan bahwa negara itu harus Islam? Nama negaranya itu juga dibahas di sini. Nggak harus gitu. Jadi dia nggak terlalu mengatakan kita bentuknya harus negara Islam, itu bukan. Tetapi Al-Farabi mengatakan prinsip-prinsipnya yang apa didorong di situ. Orang ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, musyawarah, diterima, semuanya diberi peran dan berperan, ya. Kontribusi bagaimana sebuah gagasan atau tujuan itu dicapai bersama-sama, bukan saling menegasikan. Itu menurut saya spirit yang bagus. Nah, di kita di sini juga diurai kepala pemerintahan itu tidak pencitraan, tetapi dia turun, dia benar-benar bekerja, dia memberi contoh karena posisinya dia tuh berakal. Gitu. Pemimpin dalam perspektifnya Al-Farabi itu punya akhlak yang bagus dan dia cerdas. Kenapa? Mampu menangkap aspirasi masyarakat, tapi juga visioner. Dia tidak hanya bicara apa yang dilihat, tetapi mau dibawa kemana ini negeri ini atau bangsa ini. Nah, itu yang sulit kalau kita mau membaca konteks keindonesiaan itu sekarang ya parsial 5 tahunan aja gitu. Kemudian mulailah gagasan di Indonesia ini bagaimana kalau kita membuat GBHN lagi, ya kan? Alasannya kan kita ini setiap ganti presiden mulai dari awal, Orde Baru kan tidak, ya tidak, gimana dia 34 tahun gitu kan. Jadi dia memang bisa melaksanakan repelita sampai jangka 25 tahun karena dia terus yang melakukan. Kalau ini kan maksimal per 2 periode kan harus berganti. Nah, itu yang kemudian lantas apa isinya haluan negara itu. Di MPR ini sudah katakanlah 4 tahun terakhir itu MPR sudah isu itu terus, yang untuk lomba maupun untuk call for paper dan seminar-seminar di MPR. Jadi mereka ingin minta masukan kalau haluan negara dimuat ke dalam payung hukum itu isinya apa. Kan haluan negara itu sekarang sudah dari kampanyenya presiden, janji kampanye itu haluannya. Nah, kalau beda presiden kan berarti beda kampanyenya, sehingga memulai dari awal. Jadi ada hal-hal yang dikontekkan dengan memang sangat Indonesia konteksnya, melihat apakah iya bahwa warga itu sudah diperankan seperti dalam perspektifnya Al-Farabi ini. Jadi masing-masing punya peran sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai katakanlah aparatur, itu yang semuanya saling sinergi. Nah, di kita itu beda banget, jauh. Kemarin sudah diceritakan bagaimana ketika berhadapan 1 dan 2 itu posisinya sudah sangat sulit gitu ya. Seolah-olah negeri itu hanya miliknya mereka 2 kelompok itu gitu. Padahal enggak, banyak urusannya harus diurus. Dari 74.000 desa itu 23.000 desa di kita itu desa tertinggal. Itu yang harusnya dipikirkan gitu. Jadi selesai lah gitu ya acara yang itu, bagaimana kemudian ke depan. Nah, memang di buku ini juga disimpulkan di situ bahwa karena desainnya itu sebagai negara itu seperti organ tubuh gitu ya, yang saling melengkapi, kritik terhadap teori organis juga banyak gitu kan. Kan tidak selalu organ itu, orang tuh mati itu tua, bisa muda, bisa karena sakit, bisa karena macam-macam, itu kritik terhadap teori organis. Nah, saya nggak tahu kenapa pilihannya Farabi di teori organis. Jadi dia menggunakan teori itu, tapi dalam pengertian yang bahwa organ itu dalam kondisi normal itu bekerja seperti apa yang sudah difitrahkan menjadi seperti itu. Tangan itu gunanya untuk itu, kemudian kaki gunanya untuk itu, dan seterusnya. Tapi nggak ada kritik sebenarnya terhadap teori organis itu apa. Banyak yang kemudian mengatakan kelemahan teori organis itu ada gitu ya. Kalau memotret negara seperti tubuh atau manusia, tidak semuanya manusia itu meninggal dalam umur yang tua, masih muda juga bisa selesai gitu. Misalnya kayak kalau kita mau melihat Timur Timur bagaimana gitu misalnya. Nah, Indonesia itu sampai tahun berapa kira-kira akan bertahan? Jadi Indonesia itu juga yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai kita berspekulasi yang sangat liberal,
tetapi sebenarnya kita belum siap untuk masuk ke arena itu. Ketika misalnya mau masukkan ke good governance ya, bukan government, good governance itu ternyata nggak mudah gitu. Penyelenggara negara itu dilaporkan ke ombudsman itu tersinggung kok gitu. Padahal pekerjaan ombudsman kan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publiknya gitu. Jadi dianggap sekarang mengkritik saja nggak boleh. Jadi saya membantu WNI keturunan sidang di pengadilan negeri terhadap kasus diskriminasi pertanahan, itu langsung dimarahi gitu loh. Kamu kok pendukung Cina gitu kan? Terus kuwi ra Islam nih gitu kan. Terus apain kok mau ke situ gitu. Saya bilang, lah kemanusiaan kita di mana gitu. Wah itu juga makhluk Allah kok. Gitu. Terus lah ngapain kita belajar hukum kalau tahu orang mendapat perlakuan yang kayak gitu tidak melakukan advokasi. Udah panjang akhirnya, kamu ini payah kan. Harusnya nggak kayak gitu, itu tuh nggak boleh. Kalau Allah mau, fayakun itu jadi kok semuanya jadi Islam kabeh gitu kan. Tapi kan enggak, kita diuji oleh Allah dengan yang keragaman ini gitu. Bagaimana kita bersilaturahmi dengan mereka gitu. Jadi PR Indonesia masih banyak sebenarnya kalau mau dipotret dari idealitanya ya, kira idealitanya sebuah negara dalam konsepnya Farabi. Jadi nanti apa hal positif yang bisa kita ambil dari buku ini misalnya gitu ya, tawaran bahwa saling menghormati, berkomunikasi, memberi peran, kemudian juga mengawasi kekuasaan, tetapi juga memberi mandat kekuasaan pada orang yang memang layak untuk diberi mandat, itu yang bisa dalam konteks ketatanegaraan ya. Di kita menyeleksi, saya punya pengalaman menyeleksi di Bawaslu misalnya, itu ketika diseleksi kemudian kita videokan supaya kalau dipersoalkan orang kita punya buktinya bahwa dia ketika ditanya ini dalam pertanyaan yang sama dia nggak bisa jawab. Itu kan nanti biar nggak orang sudah ini karena kamu punya kedekatan sehingga kamu milih dia gitu. Oleh Profesor Purwosantosa kemudian ayo divideokan saja, direkam semuanya sehingga nanti kalau kita laporan ke Jakarta itu ada bukti otentiknya. Dan ternyata benar kan? Ketika saya melapor ke Jakarta untuk melapor ini hasil seleksi, itu Bawaslu mengatakan kenapa yang incumbent kok diloloskan. Nah itu kan sudah mempertanyakan yang menyeleksi gitu. Ini videonya, Bapak belum komentar dulu harusnya, Bapak lihat dulu. Kemudian yang diloloskan dan yang tidak, itu semua ada di situ sehingga jelas gitu. Tapi kalau sudah di tingkat nasional itu udah beda lagi Pak gitu ya, sangat politis terus garisnya garis apa itu. Udah capek itu kalau udah kayak gitu itu harus punya itu kendaraan gitu kan, NU, Muhammadiyah atau MI gitu kan, itu harus punya kalau udah di Jakarta. Ternyata kalau di daerah mungkin kita masih bisa mencari orang-orang yang bisa untuk menopang kebutuhan penyelenggara pemilu di Jogja misalnya itu masih relatif bagus gitu. Jadi pesannya ya kalau ingin menggunakan perspektifnya Al-Farabi ya kita harus mulai gitu ya, memberi peran pada orang yang sesuai dengan kapasitasnya, memberi kepercayaan, kemudian mengawasi, dan kita bersama-sama memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Dan kebahagiaan itu tidak monopoli miliknya pimpinan, tetapi kebersamaan tadi. Jadi semuanya akan merasakan bahwa negara itu memang ideal gitu ya. Jadi bukan melayani penguasanya tetapi juga melayani rakyatnya. Dan itu pesan yang bagus dari kajian ini ya, karena bedah buku kadang ada plus dan minusnya gitu. Jadi sisi positifnya itu, sisi kekurangannya mungkin ya perspektif yang digunakan oleh si penulis untuk mendekati Al-Farabi dengan cara seperti itu. Mungkin itu pengantar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikmah. Ya, saya juga akan ke beliau kok. Tenang aja. Karena ada guru besar teori politik, kalau tidak kita beri kesempatan kita semua ngerti Pak Bambang ini. Semuanya jadi kecil itu ya. Ya, Bu Nikmah garis bawahi yang tadi disampaikan oleh Pak Ridho, yakni Al-Madinatul Fadilah ya, bahwa negara itu negara yang membahagiakan. Kemudian mencoba menyoroti atau memberikan kritik terhadap buku yang konsepsinya Al-Farabi cukup jelas, tapi kemudian penulis sedikit mengalami kekabulan dalam menjabarkan yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian tadi Bu Nikmah sempat menyampaikan pengalaman
pengalaman yang nanti akan kita alami di pada masyar, yakni mendokumentasikan kegiatan dengan video kamera gitu. Supaya kita tidak sembarangan melakukan aktivitas karena ada bukti otentik ya, bukti otentik digital yang nanti cuma gini Bu, kadang-kadang sekarang orang ini lebih takut pada CCTV ketimbang Allah gitu loh. Jadi begitu dipasang CCTV tujuannya serius, tidak buka-buka catatan gitu, tapi begitu CCTV dilepas iya libet sana sini dan saling WA-an gitu ya. Pak Bambang saya dipun daulat supaya Megah Sabdo atau memberikan Sabdo Tomo untuk menambahkan referensi yang kita tunggu bersama. Pak Bambang dipersilakan. Terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan oleh anak muda dan juga nanti cukup jelas ya. Pak, saya ingin menanyakan malah karena ini sistematikanya ini bagaimana? Karena disebutkan tadi bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan lahir batin ya. Ini dunia akhirat yang jelas. Kemudian di dalam mentua itu dia menyampaikan bahwa di Madinah Al-Fatihah ini ada sekian komponen. Bagaimana keterkaitan antara komponen ini dengan konsep negara Al-Farabi? Karena itu ada Al-Badalah, ada Al-Kasa, ada Al-Jamaiyah. Ini kan jadi saring tentang satu sama lain. Ini bagaimana apa namanya Al-Farabi melihat? Terima kasih. Diskusi itu berubah jadi ujian terbuka ya. Diskusi begini kita berubah menjadi ujian terbuka untuk Pak Ridho, karena dari sang pembimbing bertanya kepada promovendus. Pak Ridho silakan. Nanti dilengkapi Bu Nikmah ya. Halaman 3 ya, Prof. Ya. Komponen-komponen Ya. halaman 2. Di Halaman 2. Negara. Ada beberapa 6 komponen. Gini. Di buku ini Al-Farabi mengkategorikan ya, negara itu menjadi 6. Jadi nyata mungkin dalam pandangan Al-Farabi waktu itu ada yang Al-Madinah Daruriyah, ada yang Badalah, ada yang Khasah wal Sukut gitu ya. Nah ini kemudian beliau mengatakan yang bagus itu ya yang Daruriyah ya. Jadi dia hanya memotret saja. Saya mengambil dari buku ini, memotret saja bahwa macam-macamnya bentuk negara itu ternyata ada yang kayak gini loh. Jadi di situ hanya disebutkan macamnya, tetapi gagasan beliau yang dikategorikan sebagai negara ideal itu ya yang posisi yang seperti ini, yang di posisi nomor 1 itu misalnya warganya memberantas persoalan bagi kelangsungan hidup. Ada juga yang dia hanya mencari kemakmuran kekayaan, ada yang mencari pamor saja, ada yang gitu. Jadi itu malah menurut beliau bukan itu sebenarnya gitu. Yang sebenarnya itu ya bagaimana kemudian ada mendorong ke arah civil society memang, kemudian harusnya welfare state. Jadi negara kesejahteraan dan ada komunikasi antara pimpinan dengan warganya dan semuanya. Nah itu kesulitan di kita itu kan mencukupkan keadilan sosial itu atau kesejahteraan yang merata itu yang sulit gitu. Jadi ini mungkin ketika itu ya disusun di background ketika beliau ada di masanya itu. Tapi kalau kita membaca konteks Indonesia kan wilayah kita luas, penduduknya banyak, kemudian finansialnya sangat terbatas, sehingga kalau mau bicara ideal itu menjadi sulit dalam konteks keindonesiaan. Pemimpinnya juga dipotret ada yang hanya mencari kehormatan untuk dirinya, ada yang hanya untuk menumpuk kekayaan dan seterusnya gitu. Jadi
ini pandangan Farabi terhadap bentuk negara. Tambahkan sedikit saja, jadi memang saya melihat Al-Farabi ini walaupun mungkin dulu belum ada term kapitalisme, komunisme, tapi dia anti itu pemikiran ini ya, itu ya. Jadi konsep Al-Madinah Al-Fadilah itu anti. Jadi kalau dia hidup sekarang, dia pasti anti dengan konsepnya Adam Smith, Inggris, Amerika, pasti dia anti masuk negara komunis. Kita mencoba untuk memahami ini. Nah, ya itu tadi mungkin welfare state itu mencoba mungkin memotret Jerman. Itu bentuk salah satu ya, pernah studi S3 saya di sana. Mungkin itu salah satu di mana bahwa tax negara itu dialokasikan menjadi 12 bentuk bantuan terhadap rakyat. Di sana itu konsepnya. Jadi dan kebetulan pernah studi S3 saya di sana, saya pernah merasakan. Jadi anak saya itu mendapat istilahnya bahasa Jermannya Kindergeld, uang anak. Jadi uang anak setiap tanggal 1 setelah saya mengajukan kepada negara bantuan uang anak. Jadi per anak itu dapat bantuan 3 juta rupiah, kalau dirupiahkan ada 2. Itu sampai usia 18 tahun. Kalau saya tinggal di sana. Tapi keburu dipanggil sama kampus suruh pulang ya, Pak Bambang ya. Rasa suwe-suwe gitu kan. Wah, padahal teman saya yang anaknya Prof. Yunan Yusuf itu tinggal di sana. Jadi teman saya yang mantunya Prof. Yunan Yusuf, istrinya tinggal di sana, anak tiga-tiganya dapat apa namanya uang anak itu tadi. Jadi dan dia itu dapat sebagai perawat anak dari negara. Dia bilang dia nggak mau pulang gitu kan. Dia mengatakan dia tanpa harus bekerja, punya 3 anak, dia disuruh pemerintah buka aja rekening sendiri, jangan pakai rekening suamimu gitu kan. Ini saya ini saya ini heran Bu, ini negara macam apa gitu kan. Dan kemudian saya kalau nggak percaya, saya bawa bukti SK dari pemerintah, dari dinas sosial ya, tapi ada subnya Familin Kase itu ada itu sampai usia 18 tahun. Anak saya satu lahir di sana, SK turun dari pemerintah kota itu dapat bantuan anak sampai usia 18 tahun, 2030 berapa. Nah, artinya bahwa di selain itu ada istilahnya tax itu, ini saya mencoba untuk menafsirkan negara ideal, tapi ya itu debatable. Artinya bahwa ada 12 jenis bantuan, orang pengangguran di sana itu digaji 450 euro kali 17. Atau 16 ribu lah per euro, itu kira-kira 8 juta rupiah. Kalau saya nggak punya pekerjaan, saya pengangguran, datang ke dinas sosial, buat aplikasi, kemudian direview 3 minggu, setujui, dapat bulanan, suruh buka rekening, ditransfer. Itu bantuan pengangguran. Tapi tentu pekerja itu lebih dari sekedar 450 euro itu Pak. Nah, maksudnya saya kira, saya nggak tahu juga apakah kemudian para founding fathers di Jerman itu mencoba untuk menerapkan teorinya Al-Farabi, tapi bahwa itu saya mencoba memahami negara ideal itu bahwa itu tadi sila kelima ya, Prof. Nimah, keadilan sosial. Tapi sekarang kan kita belum keadilan sosial, tapi hanya baru media sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan gitu ya Bu ya. Itu yang baru kita nikmati, bahwa semua anak usia 2 tahun itu sudah mampu menikmati media sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Lintas generasi, lintas kota, lintas desa, antar gunung, itu yang baru dinikmati. Tapi bahwa keadilan sosial ini masih menjadi kooptasi beberapa elit kan gitu. Walaupun sudah desentralisasi, equal before law, itu juga ya dalam the ideal state ya Bu ya, the real state belum mampu negara kita ini juga menerjemahkan hal-hal yang real. Mungkin itu Prof. Bambang beberapa